Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini khatib mengangkatkan judul Jangan Turuti Hawa Nafsu. Hadirin yang berbahagia, nafsu adalah sesuatu yang pasti ada pada diri manusia. Tetapi seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu mengontrol hawa nafsu supaya nikmat yang Allah berikan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini uraiannya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar umat manusia tidak menuruti hawa nafsu, seperti yang pernah diingatkan pada Nabi Daud alaihi salam. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran Surah Shad ayat 26. Hadirin yang berbahagia, demikian pula Rasulullah mengingatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina, dan ini suatu yang pasti terjadi. Tidak bisa tidak. Zina kedua mata adalah dengan melihat, zina kedua telinga dengan mendengar, zina lisan adalah dengan berbicara, zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh, zina kaki adalah dengan melangkah, zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Hadis riwayat Muslim nomor 6925. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, bahawa bukan karena manusia memiliki mata, telinga, lidah, tangan, kaki hingga hati yang membuat manusia dihukum, namun karena menuruti keinginan jelek dari anggota tubuh tersebut. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, perlu dipahami bahawa karena mengikuti hawa nafsu dapat mengarahkan manusia pada kerusakan. Nafsu buruk bisa mengantarkan pada kesyirikan. Nafsu buruk pula yang mengantarkan manusia malas beribadah, sebab lebih senang tidur dibandingkan bangun pagi untuk solat subuh. Nafsu jelek mengantarkan pada maksiat dan amalan yang tidak ada tuntunan. Oleh karena itu, seorang muslim mesti mengendalikan hawa nafsu dan tidak mengikutinya. Adapun sebab-sebab mengikuti hawa nafsu, yang pertama, duduk dengan pengikut hawa nafsu. Harus diingat bahawa duduk dengan pengikut hawa nafsu, bermajlis dengan para pemabuk, pemain judi, dan orang yang akhlaknya rusak, hingga dengan orang yang amalannya asal-asalan, bisa membuat manusia terpengaruh. Yang kedua, kurang mengenal hak Allah dan tidak mengenal akhirat dengan baik. Karena kalau seorang terus memikirkan dunia dan lalai dari akhirat, hawa nafsunya akan selalu dituruti. Yang ketiga, kurang amal ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak saling mengingatkan, maka yang ada adalah maksiat akan terus ada di tengah masyarakat dan banyak yang menuruti hawa nafsu. Yang keempat, cinta dunia dan terus tersibukkan dengan dunia. Yang kelima, tidak mengetahui bahaya karena menuruti hawa nafsu.
Padahal pengikuti hawa nafsu amat berbahaya, sebab membuat manusia lalai dari kewajiban, terjerumus dalam dosa besar hingga berbuat syirik kepada Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Adapun cara mengobatinya, yang pertama, kembali kepada jalan Allah dan banyak ingat akhirat. Karena menuruti dunia tidak membuat kita kekal di dunia. Harta dan kekayaan yang kita miliki tidak bisa membuat hidup abadi di dunia, sehingga nafsu itu mesti dikendalikan. Yang kedua, hadirin berbahagia, mari melawan hawa nafsu, tidak menurutinya. Dan ketiga, berteman dengan orang-orang soleh dan bermajlis dengan para ulama, seperti dengan berada di majlis ilmu dan pengajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hawa nafsu yang selalu membawa kepada kesesatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hawa nafsu yang selalu membawa pada kesesatan. Hadirin rahimakumullah, demikian khutbah singkat pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.